Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Angsweng English, energizing students with English. Kali ini kita akan membahas tentang passive voice. Masih bersama saya, Nur Rahman. Apa yang dimaksud dengan kalimat pasif? Passive voice is the relationship between a subject and a verb in which the subject receives the action of the verbs. Ini adalah sebuah definisi yang saya ambil dari Cambridge Online Dictionary. Jadi intinya, ketika kita bicara tentang kalimat pasif, berarti kita bicara tentang the relationship atau hubungan antara subjek dan juga kata kerja atau predikat, di mana subjek menerima tindakan dari kata kerja. Biasanya subjek melakukan sesuatu, tetapi dalam kalimat pasif, di sini subjek dikenai tindakan atau dikenai sesuatu oleh yang lain. Contoh kalimat berikut ini. Alif often drinks a cup of coffee every morning. Nah, kalimat ini termasuk contoh kalimat aktif. Kenapa? Karena subjek Alif melakukan kegiatan yaitu drinks. Melakukan tindakan minum, yang diminum adalah secangkir kopi. Secangkir kopi yang berfungsi sebagai objek setiap pagi. Kalimat aktif tersebut, jika kita rubah menjadi kalimat pasif, akan berbunyi, a cup of coffee is often drunk by Alif every morning. Bagaimana bisa begitu? Nah, berikut penjelasannya. A cup of coffee yang merupakan objek dari kalimat aktif, dalam kalimat pasif menjadi subjek. Begini. Lalu kita harus menganalisa tensesnya. Kita lihat Alif often drinks. Ada simple form of a verb atau biasa disebut dengan kata kerja bentuk satu di sini. Berarti menunjukkan ini adalah simple present. Apalagi ada tambahan S-nya ini jelas sekali. Kalau simple present, maka kita bisa milih satu hal di antara tiga. Yang pertama is, am, atau a. Karena a cup of coffee jumlahnya satu, kata gantinya it, pronounnya it, maka kita menggunakan to be is di sini. Lalu often yang merupakan adverb of frequency atau boleh juga disebut sebagai mid sentence adverb, kita taruh setelahnya. Apa selanjutnya yang kita lakukan? Yaitu mengubah kata kerja bentuk 1 menjadi bentuk 3. Apapun bentuk kata kerja sebelumnya, kita akan mengubahnya menjadi bentuk 3 karena semua kalimat pasif, ingat, semua kalimat pasif selalu menggunakan kata kerja bentuk ketiga di sini. Lalu kita tambahkan preposition by. Ini agak tidak lurus karena tidak sedang, tidak cukup. Lalu ada alif. Dari mana alif berasal? Alif sebelumnya adalah subjek atau subjek dari active sentence, sekarang berubah menjadi objek dalam kalimat pasif, objek miliknya preposition by. Dan terakhir kita tambahkan every morning. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana caranya, mari kita simak penjelasan berikut ini. What are the steps? Ini intinya. Yang pertama, ini boleh dicatat ya, biar tidak lupa. Yang pertama, find the object of a verb in the active sentence. Ini adalah langkah penting. Ketika kita harus mengubah, bukan merubah, tapi mengubah kalimat aktif menjadi pasif, maka langkah pertama, kita harus bisa menemukan objek kalimat aktif. Jika kita tidak bisa menemukan objek dari sebuah kata kerja dalam kalimat tersebut, kita tidak akan bisa mengubahnya menjadi kalimat pasif. Contoh kalimat yang ada objeknya adalah ini tadi. Alif drinks a cup of coffee adalah objek dari kata kerja drinks. Sehingga kalimat ini bisa kita rubah menjadi kalimat pasif. Contoh yang tidak, berikut ini. She goes to school every Monday. Goes to school. To school ini menunjukkan adverb of place, keterangan tempat. School memang adalah sebuah objek, tetapi bukan objek miliknya goes, miliknya kata kerja, tapi ini adalah object of a preposition miliknya to. Sehingga kalimat she goes to school every Monday tidak bisa diubah menjadi kalimat pasif. Berikutnya ada juga contoh the accident happened on Jalan Ahmad Yani. Misalnya, kalimat happened on Jalan Ahmad Yani ini juga tidak ada objek dari kata kerja. On ini preposition Jalan Ahmad Yani atau bolehlah kita bilang Ahmad Yani Street.
Harusnya penulisan Y-nya besar ya ini, tapi ternyata tidak, harusnya besar. Jadi ada objek, tapi objek miliknya preposisi, miliknya kata depan, juga tidak bisa diubah menjadi kalimat pasif. Setelah menemukan objek, apa yang kita lakukan? Nomor 2, put the object in the place of the subject of the passive sentence. Taruhlah atau letakkan objek tadi yang sudah kita temukan tadi di tempatnya subjek di kalimat pasif. Langkah yang ketiga adalah langkah yang paling sulit, yaitu kita harus analyze the tense, menganalisa tensesnya. Kita harus tahu apakah ini tense simple present, present continuous, present perfect, ataupun simple past dan seterusnya. Kalau sudah tahu tensesnya, kita akan bisa put the most suitable auxiliary verb for the subject of the passive sentence. Kita akan bisa menentukan auxiliary verb atau kata kerja bantu mana yang tepat untuk kalimat tersebut. Jika tidak, ketika kita salah menganalisa tensesnya dan salah memilih auxiliary verbnya, maka kalimat pasif yang kita bentuk akan salah. Kita akan bahas lebih lanjut di slide berikutnya. Number 4, change the verb into past participle. Ini yang menjadi inti dari simple past. Dari kalimat pasif. Ubahlah kata kerjanya menjadi past participle. Orang Indonesia biasa menyebutnya dengan verb 3. Kecuali jika tensesnya sudah dalam bentuk perfect. Mengapa demikian? Karena tenses yang berbentuk perfect, kata kerjanya sudah dalam bentuk past participle atau kata kerja bentuk ketiga. Berikutnya yang kelima, add the preposition by, tambahkan by tadi. By di sini nanti artinya adalah oleh. Ini optional, bisa iya bisa tidak. Kalau bentuk lengkapnya iya. Yang terakhir, put the subject of active form after by, so it becomes the object of a preposition. Subjek dari kalimat aktif yang di sini adalah contohnya alif, kita taruh di belakang setelah by, sehingga dia menjadi objek dari preposition. Berikut langkah lengkapnya. Ini adalah tenses bentuk present, tiga tenses bentuk present yang pertama. Saya tidak menyertakan bentuk perfect continuous, baik itu present perfect continuous, past perfect continuous, kemudian present future perfect continuous, dan juga past future perfect continuous, karena memang tenses tersebut jarang digunakan dalam kalimat pasif. Bagaimana aplikasi atau penerapan dari rumus seperti ini? Lihat. Misal kita punya kalimat my father closes the window every night. Ini merupakan bentuk kalimat aktif. Bagaimana bisa tahu? Karena subjek my father melakukan kegiatan menutup jendela setiap malam. Maka kita lihat my father closes. Masuk rumus manakah ini? My father subjek, ya kan? Kemudian closes ini adalah kata kerja bentuk satu yang mendapatkan tambahan s. The window adalah objek. Maka dari sini kita bisa menentukan bahwa my father closes the window every night itu adalah simple present. Dengan demikian, dalam kalimat pasifnya kita akan menggunakan rumus yang di sini. Sesuai dengan lurusnya. Maka kita akan menggunakan subjek, kita akan milih antara is, am, are, kemudian kata kerja bentuk ketiga by tambah objek. Jadinya, nah, langkah pertama tadi adalah menemukan objeknya mana? The window. Ketika ketemu the window, taruh depan sendiri. Menjadi subjek. Lalu, karena kita tahu tadi adalah simple present, maka pilihannya is, am, are. The window jumlahnya berapa? 1. Kata gantinya adalah it, sehingga it is atau the window is. Berikutnya, kita lihat kita harus memunculkan kata kerja bentuk ketiga dari closes. Bentuk ketiga dari close, karena dia adalah regular, beraturan, kita tinggal menambahkan d, menjadi closed. Lalu langkah selanjutnya adalah menambahkan by. Setelah menambahkan by, my father yang di sini sebelumnya menjadi subjek akan kita taruh setelah by. Dia akan menjadi objek miliknya preposition by. Dan terakhir kita tambahkan every night yang merupakan time signal. Sudah jadi kalimat pasif. Selanjutnya ada contoh lagi dengan tenses yang berbeda. Lihat, the teacher sebagai subjek, subjek, ya kan? Ada is, setelah subjek pakai is, berarti di sini is. Explaining adalah kata kerja bentuk ing atau present participle. Kemudian passive sentence patterns ini adalah objek, object of a verb. Jadi passive sentence patterns ini adalah objek miliknya explaining. Now, keterangan waktu. Bagaimana jadinya? Berarti kita akan menggunakan rumus yang ada di sebelahnya.
Subjek is MA lagi, tapi ada bedanya. Ada tambahan being baru kata kerja bentuk ketiga. Sehingga menjadi passive sentence patterns are, betul. Kenapa? Patterns ada S-nya. Sehingga kata gantinya they. They pakai A. I am, you are, they are, we are, he is, she is, it is. Lalu kita tambahkan being sesuai dengan rumus yang ada di sini tadi. Baru past participle atau kata kerja bentuk ketiga dari explaining karena dia regular juga. Explained by the teacher. Now, full stop atau period titik. Jadilah kalimat pasif. Untuk yang lain bisa dilihat sendiri ya, bagaimana kalau present continuous, bagaimana kalau present perfect. Selanjutnya bentuk-bentuk past. Contohnya adalah we drew a picture last night. Ini merupakan contoh kalimat aktif. Bagaimana kalimat pasifnya? Kita lihat dulu. We, subject, drew adalah kata kerja bentuk kedua dari draw, drew, drawn. Berarti di sini tempatnya. Nah, sehingga kita akan menggunakan rumus ini. Milih antara was atau were. A picture yang merupakan sebelumnya objek di kalimat aktif menjadi subjek sekarang pakai was. It was drawn, draw, drew, drawn by. Kemudian we akan kita ubah di sini, tapi harus diubah dulu menjadi us. Bukan lagi we karena bentuk objek dari we adalah us. Lalu ada last night. Ini merupakan kalimat pasif. Kami menggambar sebuah gambar tadi malam, di sini menjadi sebuah gambar digambar oleh kami tadi malam. Selanjutnya, they had locked the front door before they slept. Kalau kita lihat ada had, ini berarti di wilayah sini. Kemudian past participle, betul kan? Kata kerja bentuk ketiga, artinya ini adalah past perfect. Maka rumusnya kita ambil sebelahnya. Subject had been, kata kerja bentuk ketiga. Maka menjadi the front door had been locked by. They berubah menjadi them before they slept. Tidak berubah. Bentuk pas demikian. Lalu kita ke bentuk berikutnya. Apakah ini? We are going to wash the bicycles tomorrow. Bicycles ini merupakan bentuk formal dari bike. Kita boleh menyebutnya juga dengan bikes. Kalau kita lihat we are going to wash the bicycle tomorrow, maka kita ketemu dengan ini. Subject is are, going to kata kerja bentuk ketiga. Ini merupakan bentuk simple future atau present future yang menggunakan be going to. Bentuk yang lain bisa menggunakan will. Maka kalimat aktif ini akan berubah menjadi seperti ini. The bicycle are going to be washed by us tomorrow. Iya, ini adalah aktifnya. Pasif. Yang atas kita akan mencuci sepeda-sepeda itu besok. Sepeda-sepeda itu akan dicuci oleh kita besok. Lalu ada past future forms. Ini contohnya dan langsung jadi. Karena semakin cepat kita semakin bisa. I would do the test if I were not busy. Aku akan melakukan tes tersebut, mengerjakan ujian tersebut jika aku tidak sibuk. Fokus kita pada I would do the test. Objeknya adalah the test, maka the test jadi yang terdepan, the test. Di sini ya ini would simple form atau bentuk satu, akhirnya jadi seperti ini. Would be kata kerja bentuk tiga atau past participle. The test would be done by me if I were not busy. Dari mana dapat me? I yang sebelumnya jadi subjek sekarang jadi objek menjadi me. Active, passive. Sekarang adalah model auxiliary verb. Model yang ada must, have to, has to. Ini boleh juga disebut sebagai similar expression atau phrasal model boleh. Had to, can, could, will, would, shall, should, may, might, ought to, had better. Bagaimana yang seperti itu? Malah gampang. Ini paling mudah. Kenapa? Karena kita hanya perlu menambahkan be setelah model itu dan kata kerja bentuk ketiga. I must press this button strongly menjadi this button must be pressed. Bentuk ketiga dari press ini. This button sebelumnya jadi objek, di sini menjadi subjek. Tambahkan must be press kata kerja bentuk ketiganya. Kemudian wah kurang ini ya. Harusnya this button must be pressed by me. Nah, di sini kurang. Harusnya ada by me strongly dengan kuat. Nah, yang terakhir she can drink this hot tea immediately. Jadinya seperti itu. Ya, begitulah kalimat pasif. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Apabila ada pertanyaan, silahkan tulis saja di kolom komentar. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.